Ada 4 golongan orang yang tidak tertipu oleh waktu atau orang yang tidak rugi dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan waktu untuk ujian bagi kita dan menjadikan umur kita terbatas bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihargai. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana manusia yang sangat menghargai waktu sehingga setiap detiknya menjadi amal ibadah yang abadi. Sahabat channel HRKU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu jangan tertipu oleh waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surah Al-Asr ayat 1-3, yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, artinya wal 'asr, demi masa. Nah, Allah bersumpah demi masa, yang mana menunjukkan betapa pentingnya waktu. Waktu adalah saksi untuk kita menuju kematian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak termasuk orang yang rugi dengan waktu? Lalu dilanjutkan di ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ada 4 golongan orang yang tidak tertipu oleh waktu atau orang yang tidak rugi dengan waktu. Golongan yang pertama yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, beriman adalah fondasi yang ada di dalam hati kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan hidup kita. Dengan iman, seseorang berjalan. Dengan iman, tahu tujuan. Dengan iman, kita bisa bertahan. Dan dengan iman pula, kita bisa menemukan kebaikan setiap kejadian yang Allah berikan untuk kita. Karena orang yang beriman, dia tidak akan rugi dengan waktunya. Karena dia isi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang tidak rugi atau orang yang tidak tertipu oleh waktu yaitu wa amilus solihati, yaitu orang yang sibuk dengan amal soleh. Nah, setiap waktu, setiap saat ia siapkan untuk amal soleh terbaik. Ia isi dengan bekal terbaik. Ketika saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amal soleh yang dia hadapkan kepada Allah. Nah, ketika kita beriman, komitmennya adalah amal soleh. Lalu yang ketiga adalah watawassaw bil haqqi, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Ketika orang beriman dinasihati, dia senang menerima nasihat, petunjuk. Dia tidak merasa kesal, dia tidak merasa kecewa. Karena dia paham manusia tempatnya lupa. Jadi ketika diingatkan, dia sambut dengan bahagia, dia sambut dengan kebaikan. Lalu yang keempat adalah watawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di dalam kehidupan ini kita butuh sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk istiqomah dalam kebaikan, sabar untuk menjaga iman di hati kita, dan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi, sabar adalah kunci yang ada di hati kita
ketika kita merasa sedih ataupun ketika kita merasa gelisah. Ketika kita dinasihati, kita juga butuh sabar. Nah, teman-teman, Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya manusia merenungkan surah ini saja, niscaya sudah cukup baginya. Nah, kenapa cukup? Karena seluruh hakikat hidup sudah terangkum di dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, jangan sampai kita rugi dengan waktu. Jangan sampai kita tertipu oleh waktu. Mulai dari kita bangun, bekerja, istirahat, sibuk, scroll HP, semuanya kita habiskan untuk dunia. Lalu bekal apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari akhir? Kita bahkan sering menunda sholat, menunda taubat, bahkan kita sering menunda untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengapa kita sering tertipu oleh waktu? Karena kita merasa masih muda, padahal umur tidak menentukan kapan kita mati. Kita merasa sehat, padahal bisa saja kita sakit tiba-tiba. Kita merasa masih ada waktu nanti, bisa saja nanti kita sudah tiada. Kita sibuk, tapi apakah sibuk kita bernilai ibadah? Kita lelah, tapi apakah lelah kita bernilai pahala? Waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, dia akan menembus kita atau akan membinasakan kita dengan kesia-siaan. Oleh karena itu, mari kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tertipu oleh waktu dan dirugikan oleh waktu. Karena suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang kita pakai. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.